Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan. Karena kasih dan perlindungannya, kita dapat merasakan anugerah kehidupan pada hari ini. Dan melalui sapaan lansia pada hari ini, kita dituntun untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang berkuasa atas kehidupan, Allah yang di dalam nama Yesus Kristus telah menjadi juru selamat menebus dosa kami. Kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan dan nafas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami ada dan dapat menikmati berkat pemeliharaan-Mu pada hari ini. Kami mohon hikmat Tuhan, bila sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian akan maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan lansia pada hari ini didasarkan pada pembacaan dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dengan judul perikop dalam lindungan Allah. Mari kita persiapkan Alkitab kita akan membaca Alkitab. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah pada hakikatnya manusia bahkan seluruh makhluk hidup memerlukan perlindungan di dalam hidupnya. Apabila ada ancaman yang dirasakannya, pasti secara otomatis ia akan melindungi dirinya dan mungkin akan meminta perlindungan kepada yang dapat melindunginya. Sebagai contoh, misalkan tanaman putri malu. Dia akan menguncupkan daunnya saat disentuh.
atau mungkin binatang cicak yang akan melepaskan ekornya bila ada ancaman kepadanya. Lalu bagaimana dengan manusia? Kita sebagai manusia juga banyak kelemahannya. Kita mengenakan pakaian agar kita terlindung dari cuaca panas dan dingin. Kita memakai alas kaki agar kita terlindung dari benda tajam yang mungkin kita injak. Kita membangun rumah agar kita terlindung dari panas dan hujan. Atau mungkin kita ikut program asuransi agar kita terlindung jika sesuatu yang buruk menimpa kita dan banyak bentuk perlindungan lainnya yang kita butuhkan yang menunjukkan kelemahan kita. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, pada dasarnya kita membutuhkan perlindungan itu agar kita merasa aman atau secure, karena kita menyadari akan kelemahan kita. Dalam bacaan kita, pemazmur menceritakan, Allah lah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dalam Mazmur 91 ayat 2. Bahkan pemazmur menjelaskan lebih detail bagaimana perlindungan yang diberikan Allah dalam ayat selanjutnya, bahwa Allah akan melepaskan dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar, melindungi di bawah kebak sayapnya, melindungi dengan perisai dan pagar tembok, melindungi dari kedahsyatan malam, dari panah yang terbang waktu siang, dari penyakit menular, dari malapetaka, tulah, dan hal kemalangan lainnya yang mungkin akan menimpa kita. Bagaimana perasaan kita jika semua yang pemazmur katakan itu bisa kita alami? Tentu kita akan merasa senang. Dan yang paling pasti kita rasakan adalah adanya kedamaian dalam hati kita. Namun persoalannya adalah bagaimana kita dapat merasakan kondisi tenang dan damai itu? Jawabannya adalah yang seperti dituliskan di dalam ayat 1, yaitu kita harus duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan. Duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan menggambarkan bahwa seluruh aspek kehidupan kita harus turut dalam perintah dan kehendaknya saja. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, saya hendak menceritakan sebuah ilustrasi yang saya alami. Dalam kehidupan saya, Tuhan izinkan suatu penyakit ada dalam tubuh saya. Dan hampir selama 5 tahun, saya bergumul dan menjalani suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Namun puji syukur kepada Tuhan, saat ini kondisinya semakin membaik, dan semua itu saya yakini boleh terjadi karena pertolongan dan jawaban doa dari Tuhan. Dan untuk menjaga kebugaran, setiap hari saya melakukan olahraga sederhana di rumah dengan berjalan di atas alat treadmill. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya membayangkan bahwa turut perintah dan kehendaknya itu seperti saya sedang berjalan di atas treadmill, di mana kita tidak bisa berjalan sekehendak hati kita, tetapi kita harus berjalan sesuai dengan ritme dan kecepatan pada alat itu. Saat kecepatannya lambat, kita berjalan lambat. Saat kecepatannya semakin cepat, saya pun harus berjalan semakin cepat mengikuti kecepatan pada alat itu. Dan pada saat saya berjalan tidak sesuai dengan kecepatannya, maka saya akan terjatuh, dan itu sangat membahayakan. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi,
Kurang lebih begitulah kehidupan kita. Jika kita ingin merasakan perlindungan Tuhan, kita harus ikut maunya Tuhan Allah yang kita percaya dan ikuti ritme dan ketetapan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Karena pada saat kita tidak patuh kehendaknya, kita akan terjatuh, dan itu sangat menyakitkan dan membahayakan. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, jika Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita dan nafas hidup masih diberikannya, marilah kita ikut ritme dan maunya Tuhan. Dan biarlah hati kita tetap melekat kepadanya, karena janji firman Tuhan kepada kita yang tercantum dalam ayat-ayat terakhir dalam bacaan kita mengatakan bahwa Tuhan akan meluputkan dan memuliakan, membentengi, menyertai dalam kesesakan. Bahkan Tuhan janjikan dengan panjang umur kita akan dikenyangkan, dan keselamatan yang pasti telah Tuhan sediakan bagi kita. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, seperti ilustrasi berjalan di atas treadmill tadi, di mana kita dipaksa untuk mengikuti ritme dan kecepatan yang telah ditetapkan bagi kita. Semoga kita diberi kekuatan dan kemampuan serta keinginan yang sungguh untuk ikut ritme dan maunya Tuhan bagi kita semua. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, yang kudus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, jika kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, tempat perlindungan kami yang kami percaya. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu. Walaupun keadaan kami penuh dengan penderitaan dan cobaan, namun kami mau berusaha untuk tetap ikut dengan ritme dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan salam sejahtera selalu. Tuhan Yesus memberkati.